Ya, tentang Pak tingkatan itu ada material, nilai vital, nilai spiritual dan religius. Ya memang dipakai kalau ukur, tapi kan ada yang ternyata kalau dibaca lebih lanjut ada yang lebih dari itu. Ya, jadi ulos itu tidak hanya nilai material, tapi ada nilai spiritual di dalamnya. Jadi Pluto menemukan nilai-nilai filosofis dalam ulos. Ulos Batak tidak hanya bernilai material, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai spiritual dan religius. Jadi bukan selalu ada kain itu, sudah kalau dilihat apa mungkin hanya hiasan atau mungkin aksesoris itu, ternyata tidak ada makna di balik itu bagi saudara-saudara kita di Batak, orang Batak. Ya. Jadi bisa ada karena tidak hanya berkenaan dengan hubungan antar manusia, tetapi juga berkaitan dengan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Itu kan sudah religiositas. Jadi itu yang saudara Gultom panjang ceritanya tentu saja saya tidak hanya menunjukkan saja bahwa dari tulisan dia itu ulos Batak tidak hanya bernilai material tetapi ada dimensi religius. Nah kalau tadinya orang hanya melihat selembar kain sebagai sebuah nilai kasat mata dengan nilai material itu, ya kalau tanpa diangkat oleh saudara Gultom tentu tidak akan begitu saja. Tapi ketika kemudian karena diangkat kemudian dalam perspektif Marseille, maka dia akan menjadi bermakna lain. Yang kedua, saudara Andri Aziz mengangkat nilai-nilai filosofis adat politik Minangkabau dari perspektif demokrasi. Ya. Andri menemukan bahwa demokrasi dalam budaya Minangkabau tersimbolkan dalam bentuk bangunan rumah gadang Minangkabau. Ada kebebasan namun ada norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Nah, saya kira ini akan menjadi sangat relevan dengan situasi kita hari ini, di mana seolah-olah demokrasi itu orang bicara bebas, seolah demokrasi tidak ada aturan main, seolah demokrasi juga hanya sekedar pemilu atau pemilu kada atau apalah namanya. Jadi sebenarnya kan ada nilai, ada kalau orang mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat, karena simbol rumah gadang di Minang itu juga sebagai balairo di rumah adat itu tempat orang bermusyawarah melakukan rapat, kemudian dari rapat itu, dari musyawarah itu dihasilkanlah mufakat, kesepakatan, dan tidak ada yang menang, yang merasa menang. Kalau di dalam bahasa kami itu lubang hidungnya langsung besar, yang kalah juga terus langsung menjadi kecil. Enggak, itu semua ini kesepakatan bersama. Ini artinya sesuatu yang milik kita bersama, dan dengan itu hasil kesepakatan itu siap dilaksanakan bersama-sama. Jadi di bawah dia tidak lagi terjadi silang sengkarutnya itu. Kemudian Ali Agus yang sebelah saya ini orangnya, lubuk larangan yang ditinjau dari filsafat lingkungan. Sebenarnya lubuk larangan ini kalau ceritanya cukup banyak di beberapa daerah, tidak di Jambi, tapi itu saudara Agus mengangkat lubuk larangan itu. Kenapa? Artinya orang tidak boleh sembarangan menangkap ikan di sana. Tidak ada, lubuk itu artinya kolam, danau kecil. Tapi biasanya lubuk itu biasanya alamiah. Karena kalau sudah dibikin, jadinya nggak ada, kemudian dibikin di tempat di Sumatera, contohnya namanya Padiki, jadi Padiki, jadi itu beda. Kalau lubuk itu pasti alamiah, sudah itu yang memang sudah ada dari lubuk karat. Tapi kalau kolam ikan yang dibuat baru itu bukan lubuk. Nah, di kolam alamiah ini tentu ada ikan, ada ada berbagai jenis, dan supaya bagaimana dia lestari, sebagaimana dia tidak sewenang-wenang dirusak, itu ada larangan. Bahkan larangan itu memang bentuknya mitos, mitologi juga, dongeng juga. Tapi akhirnya orang mematuhi. Nah sebenarnya goalnya yang paling ujung itu kan sebenarnya bagaimana lingkungan tetap lestari, tidak rusak. Karena kalau dibiarkan saja begitu, mungkin orang berlomba-lomba, apalagi katanya kata orang, kata saya, zaman kita ini kan termasuk zaman yang keserakahan menjadi hal yang biasa gitu. Jadi apa-apa dirusak, diambil.
Jadi masyarakat Jambi menerapkan konsep larangan untuk mencegah kesewenang-wenangan manusia dalam mengeksploitasi alam. Jadi manusia harus melestarikan alam untuk generasi berikutnya. Ya memang mitos ya. Jadi kalau Anda mau tetap nekat ngambil ikan itu atau mengambil binatang di dalamnya itu, maka Anda bisa sakit, bisa apa dan segala macamnya. Orang kan lebih bisa takut-takuti dengan itu. Kalau nanti masuk neraka itu masih lama gitu. Jadi orang tidak takut dengan neraka. Tapi kalau dia sakit itu takut. Orang misalnya kena tulah itu takut orang. Orang lebih takut kena tulah kalau dibicarakan takut dengan neraka itu biasanya nggak takut karena masih jauh gitu, tidak nampak. Gitu. Kemudian Saudara Najwa mengangkat tema Rumah Limas sebagai produk akulturasi wilayah yang terdapat dalam arsitektur bangunan di Sumatera Selatan. Jadi kita tahu juga bahwa Sumatera Selatan, Palembang itu dulu sejarahnya adalah pusat kerajaan Sriwijaya. Dan itu dianggap juga, jadi ada pertemuan budaya di sana. Nah itu kan menghasilkan juga kearifan lokal yang juga ada akulturasi ya dari lintas budaya. Jadi Saudara Najwa menemukan bahwa Rumah Limas Sumatera Selatan itu produk budaya sebagai hasil akulturasi dari berbagai pengaruh kebudayaan. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan yang lentur akan diperdaya oleh nilai-nilai dari luar sejauh tidak bertentangan dengan budaya lokal yang telah berkembang. Jadi itu saya kira untuk budaya kita termasuk di Jawa juga. Di Jawa kan sangat banyak pengaruh luar, tapi kan yang dari luar itu menjadi sangat Jawa, jadi bukan yang luar itu yang yang menonjol, tapi Jawanya tetap menonjol. Jadi salah satu yang menjadi ya meskipun barangkali bisa juga agak sensitif, tetapi ada ungkapan itu kalau Islam masuk di Sumatera ya Islam betul orang di sana, tapi kalau di Jawa dia jadi kejawen katanya begitu. Nah, kemudian yang berikut, supaya tidak terlalu lama saya ambil waktu, Pipit mengangkat tema upacara Tabot di Bengkulu sebagai pemersatu masyarakat. Jadi Tabot itu kan ada pengaruh dari Persia juga, bahwa itu kan dalam rangka untuk mengenang meninggalnya Husain gitu ya, di Karbala itu. Tetapi kan dia menjadi sesuatu yang lokal. Dan Tabot itu tidak hanya di Bengkulu, tetapi di Sumatera itu ada di Pariaman. Pariaman itu juga punya. Jadi Tabot merupakan upacara untuk menghormati leluhur. Jadi yang sudah berubah ya kalau ya memang ada juga legendanya bahwa ada keturunan Ali Husain di sana itu, tapi kan itu agak sulit dipercaya. Nah, jadi Pipit menemukan bahwa upacara Tabot tidak hanya bersifat lahiriah dengan mengarak Tabot, tetapi memiliki nilai spiritual, terutama mempersatukan masyarakat dalam kebersamaan. Jadi upacaranya itu menghadirkan banyak orang, ada kegotong royongan, itu nilai yang kemudian diangkat dari upacara Tabot itu, ya, yang kokoh untuk menghadapi tantangan zaman. Kemudian Saudara Wawai, kemudian dari yang Lampung itu mengangkat PL Pusangiri dalam kebudayaan Lampung. Ini memang khas Lampung, dan kita juga tidak ada 2 kali menguji ya mahasiswa mengambil nilai lokal Lampung ini untuk skripsi. Jadi PL Pusangiri ini merupakan ajaran agar manusia memiliki moral yang tinggi dalam hidup bermasyarakat. Moral yang tinggi itu di dalamnya mengandung salah satunya budaya Melayu. Jadi Sengkarja, melanggar norma agama dan adat. Ini menarik. Kemarin ya betul saya ngajar filsafat ilmu di S2 psikologi, ada juga yang nulis itu sebagai bentuk Sengkarja di orang Lampung. Baik Bapak-bapak dan Ibu, maka ini pemahaman saya terhadap tulisan ini. Jadi berdasarkan tulisan-tulisan yang dipaparkan dalam buku tersebut, jadi saya mengambil 2 kesimpulan.
bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam kebudayaan Nusantara itu khususnya Sumatera dapat dianggap dalam tataran nilai-nilai filsafat secara sistematik. Jadi bisa ditinjau dari aksiologi, dari etika, dari filsafat politik atau apa saja lah. Jadi terutama bagi para mahasiswa yang belum lulus itu Anda punya banyak ide. Jadi tidak harus menampilkan Plato sendirian. Ya kan kebanyakan di skripsi lama-lama itu kan Plato sendirian, misalnya demokrasi menurut Plato, kemudian dibahas sendirian dia. Maka sekarang Plato itu atau Aristoteles atau siapapun bisa kita temani dengan kearifan lokal kita. Jadi misalnya keutamaan Plato di dalam kearifan lokal apa, kan? Atau kearifan lokal tertentu itu dari budaya X dilihat dari perspektif keutamaan Plato atau itu kita mengharapkan seperti itu nanti ke depan skripsi, tesis maupun disertasi. Dan itu sudah juga saya lakukan ketika saya mencoba mengangkat budaya Minangkabau dari perspektif filsafat sejarah. Nah, kemudian yang kedua, upaya para penulis untuk menunjukkan bahwa kearifan lokal itu tidak hanya mengandung nilai-nilai adat dan budaya sebagai way of life, sebagai pandangan hidup, melainkan di dalamnya juga terkandung nilai-nilai filsafat yang dapat disistematisasi berdasarkan cabang-cabang filsafat, mungkin metafisika, mungkin epistemologi, aksiologi, etika, dan seterusnya. Terakhir, harapannya apa? Nah, kita berharap bahwa dengan banyaknya nanti ini kan katakanlah semacam upaya untuk mencoba menerbitkan kearifan lokal itu, nanti ada lagi muncul di mana, nanti kan lama-lama kan banyak buku ini, dan orang baca juga, sehingga dengan itu makin diketahui juga lah budaya lokal kita. Jadi seperti yang disampaikan dari Pak Harko, makin banyak kearifan lokal itu diterbitkan, makin banyak dibaca oleh orang akan mengerti filsafat Indonesia itu apa saja isinya. Jadi maka tulisan ini merupakan awal baik untuk mengangkat nilai-nilai budaya lokal yang lain ya. Jadi yang lain silakan mulainya juga. Saya kira saya harap diskusi kita hari ini akan menjadi inspirasi bagi yang ingin menulis, sehingga akan muncul upaya terus-menerus mengangkat budaya lokal yang mengandung berbagai kearifan lokal itu tentang kebaikan hidup untuk diangkat ke tataran filosofis untuk diperkenalkan dengan dunia internasional. Tidak hanya nasional, tapi mungkin kalau ada orang tertarik diterjemahkannya di apa, karena itu juga banyak. Kita juga tahu bagaimana filsafat Jepang itu orang Barat, terutama kan Cina, terutama orang Barat juga menerjemahkan filsafat India. Itu diterjemahkan oleh mereka dan mereka tahu ada filsafat India dan filsafat Cina. Nah, karena filsafat kita yang tidak pernah ditulis, ya orang juga tidak tahu, mereka anggapnya hanya sebagai culture saja, sebagai budaya saja. Jadi dengan demikian sosok filsafat Nusantara itu akan semakin nyata. Saya kira begitu Pak Aton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bapak Ibu yang terhormati dan para mahasiswa. Ini kita semakin mengerti bahwa begitu luasnya sebenarnya kajian filsafat Nusantara ini. Filsafat Nusantara ini bisa dilihat dari aspek kelokalan tadi, bisa dilihat juga aspek ketokohannya. Ini lebih ke lokal ya. Kemudian pada manuskrip atau mungkin juga pada aktivitas dan lain sebagainya. Dan betul bahwa kalau kita tidak pernah melakukan hal seperti ini, orang akan pernah mengerti apa itu filsafat Nusantara. Dan yang menarik adalah publikasi ini ternyata menyebar kemana-mana. Dan ternyata ada seorang dari PU, seorang insinyur yang dia mendapatkan juga